صاحب الحزب مولانا أبي المدارس المساجد مؤسس نهضة الوطن المغفور له الشيخ محمد زين الدين بن عبد المجيد الأنفناني ولأصوله ولفروعه، وأن تعمر رحمة الوطن ونهضة البنات فروعهما إلى يوم الدين، وأن تنصرنا تفتح علينا وترزقنا تحفظنا وتغفر لنا يا الله ya Hayy ya Qayyum la ilaha illa anta. Ini adalah acara penyerahan kembali oleh Ketua Yayasan. Selanjutnya sambutan sekaligus penyerahan kembali putra-putri Bapak Ibu yang tamat oleh Ketua Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Faizin ini tetangga kepada Al-Ustaz Hasbullah Fiha SPDI kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam وانشر احفظ وأيدنا وقوة في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Yang saya hormati kepala asrama Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Faizin beserta para asatizah yang sempat hadir pada sore hari ini, wali santri baik yang akan tamat pada tahun ini maupun yang masih kelas 1 dan kelas 2. Singkatnya, anak-anak sekalian yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah, pada sore hari menjelang malam ini kita bisa berkumpul dalam rangka sesuai yang disampaikan tadi, penyerahan kembali anak-anak yang akan tamat atau akan meninggalkan asrama ini. Selawat serta salam senantiasa tercurahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat manusia dari alam jahiliyah menuju alam Islam. Para ibu wali santri yang kami hormati, pada saat ini mungkin terasa berat hati kami terutama sekali yang diberikan amanah untuk berada di sini sebagai orang tua sandung dari Bapak Ibu sekalian. Banyak hal yang kami alami di sini bersama anak-anak yang ada di sini. Terus terang merasa berat kami akan berlepas. Kami anggap mereka semua adalah anak-anak sekalian. Saya merasa sudah beberapa minggu ini hampir tidak bisa tidur, yang akan ditinggalkan oleh anak-anak yang sangat saya cintai. Bahkan sama dengan anak-anak saya yang di rumah, sudah sekian lama mereka bersama saya, mungkin ada yang 4 tahun. Saya masih asrama di sebelah timur sampai saat sekarang ini. Terus terang saya merasa berat untuk ditinggalkan, karena mereka semua adalah belahan hati saya yang walaupun kadang-kadang di sini terus terang saya merasa sangat berat. Tapi waktu terus berputar. Tidak selamanya kita bersama. Setiap pertemuan itu mesti ada perpisahan. Oleh sebab itu pada hari ini dengan berat hati
kami sebagai orang tua selama 3 tahun bahkan 4 tahun berada di sini, dengan berat hati menyerahkan kembali kepada Bapak Ibu untuk dididik di rumah dengan baik. Kebiasaan-kebiasaan yang kami lakukan di sini itu silakan dilanjutkan di rumah, terutama sekali yang kelas 3 aliyah yang sudah mungkin sampai 4 tahun berada di sini. Sejak dibukanya asrama itu sampai sekarang ini, saya berharap mereka bisa mengamalkan apa yang didapatkan di sini, apa yang diberikan nasihat-nasihat oleh ustadz-ustadznya di sini, silakan diamalkan di rumah. Kemudian anak-anakku yang masih sanawiyah yang menamatkan tahun ini, jikalau melanjutkan di tempat lain, silakan apa yang ada di sini dilanjutkan dan diamalkan. Dan bagi yang tetap tinggal ini di sini, insyaallah kita akan tetap bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sering disampaikan di beberapa pidato, di beberapa bahkan di perpisahan yang kemarin, saya tidak bersedia seperti ini. Karena jadi saya sangat cinta kepada mereka. Oke, sekali lagi terima kasih atas segala kepercayaan dari Bapak Ibu telah menitipkan putra putrinya berada di sini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin selama perjalanan yang 3 tahun atau 4 tahun di sini, mungkin kami pernah menyakiti anak-anak sekalian. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan harapan moga-moga mereka menjadi anak yang saleh dan salehah, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, serta mereka nanti kelak menjadi orang-orang yang sukses di kemudian hari. Nah, selanjutnya penyerahan ini sudah kami serahkan. Kemudian selanjutnya bagi anak-anakku yang tinggal masih di sini, informasi dari kami karena kami telah mengusulkan untuk beasiswa tahfiz pada tahun yang lalu, pada bulan yang lalu. Alhamdulillah yang kita dapat sebanyak 20 orang ya, 20, tetapi untuk tahap pertama 10. Nah, sehingga setelah kami merembuk bersama mungkin dibagi 60 orang itu sangat tidak mungkin karena jumlah dananya sangat terbatas sekali, sehingga kami berembuk bersama ketua asrama bahwa ini kita alihkan untuk anak-anak yatim piatu yang memang menjadi tanggung jawab kita bersama, sehingga anak-anak yatim piatu yang berada di sini semuanya fasilitasnya digratiskan, baik biaya pendidikannya, biaya makan dan minumnya. Saya kira pengurus ini juga akan merasa ikhlas hati untuk kita bantu mereka biaya pendidikannya dengan bantuan biaya tahfiz ini yang tidak seberapa sebenarnya, tetapi kami bermohon kepada pengurus ini keikhlasannya untuk jatah 60 orang itu kita alihkan kepada anak-anak yatim piatu dan yang tidak memiliki biaya untuk tinggal di sini dan digratiskan selama pendidikan yang ada di sini. Kira-kira bagaimana menurut pengurus ini? Jelasannya. Jadi jangan hentikan banyak anak-anak yatim yang ada di sini. Jadi selama pendidikan 3 tahun di sini hingga
akan dipungut biaya dari makan dan minumnya, termasuk yang baru yang akan masuk di asrama, semuanya tidak akan diberikan beban biaya. Nah, itu yang masih tunggal, kami sudah sisipkan dana untuk baju seragam asrama. Ya. Kami juga akan gratiskan baju seragam yang tinggal berapa orang? 40 orang ya, setelah ditamat yang lain. Jadi yang 40 orang itu nanti kami akan gratiskan untuk baju seragam asramanya, karena belum punya sampai saat ini. Nah, kemudian yang termasuk yang tamat, yang akan tinggal di sini, yang kelas 3 sanawiyah kemudian melanjutkan di asrama, juga akan mendapatkan baju seragam senilai harga Rp250 per setahun. Jadi kami akan gratiskan semuanya untuk biaya seragamnya. Nah, itu informasi dari kami supaya nanti kita transparansi daripada program tahfiz dari Kementerian Sosial, dan moga-moga tahun berikutnya, karena ini masih baru pengusulan pertama, moga-moga tahun berikutnya semuanya dapat. Karena kemarin itu langsung dites, kemarin kan langsung diuji dari sini, sehingga berapa juz hafalannya, kemudian bagaimana tahsinnya, semuanya satu persatu diuji di saat verifikasi data, sehingga yang untuk, tapi tidak disebut namanya yang keluar itu cuma jatahnya 20 orang 1 tahun gitu. Sehingga nanti kita alihkan untuk biaya pendidikan anak yatim piatu dan untuk yang tinggal di sini. Kemudian nanti kalau sudah hafalannya bagus, kami juga akan berikan beasiswa dari madrasah, beasiswa tahfiz gitu. Nah, jadi kalau hafalannya terus meningkat setiap bulan, setiap tahun bahkan, nanti biaya itu kami berikan stimulus untuk biaya pendidikan anak-anak yang mondok di sini. Dengan catatan mereka harus tekun belajar, tekun di dalam menghafal Quran, maka nanti juga kami akan berikan beasiswa tahfiz yang sama nilainya dengan yang diberikan oleh Kementerian Sosial. Itu supaya menjadi informasi dari kami dan menjadi semangat buat anak-anak kita. Tapi perlu dimaklumi oleh keluarga ini sebagai wali santri yang mungkin sering SMS saya, anak-anak kita yang mungkin agak lambat menghafalnya, anak saya kapan diuji. Nah, jadi anak kita itu berbeda-beda tingkat kecerdasannya, ya. IQ-nya berbeda-beda. Yang ada yang cepat, kadang-kadang 1 bulan bisa 1 juz, kadang-kadang juga 1 tahun tidak bisa. Selama 24 jam kami terus membimbing mereka dari tahsinnya, sholat 5 waktunya, mulai dari pukul 4 yaitu sholat tahajudnya, kemudian sholat berjamaahnya, terus kami membimbing mereka. Jadi ada pun anak-anak kita yang jangan berkecil hati, Bapak Ibu, yang mungkin belum bisa membahagiakan orang tuanya dengan hafalan Qur'annya, tetapi insya Allah kalau mereka tekun, mereka akan sukses kelak di kemudian hari. Bukan dengan jalan Al-Quran, tetapi dengan cara yang lain. Yang penting kita ikhlaskan putri-putri kita untuk menuntut ilmu. Masalah dia itu hafal dan tidak hafal itu adalah kalau dia hafal itu adalah bonus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting keikhlasan di dalam menuntut ilmu. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Puluh ini. Kami serahkan kembali putra-putri pelunggu sebanyak 17 orang, yang aliyah 3 orang, kemudian yang sanawiyah sebanyak 14 orang. Itu yang kami serahkan terimakan pada sore hari ini. Dan sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin kami telah melukai, menyakiti dan apa selama kami berada di sini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukan bermaksud kami untuk memukul dan seterusnya, tetapi betul-betul untuk mendidik mereka. Demikian dan terima kasih.
Mohon maaf wallahi muwaffiq wal hadi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi sudah diserahkan oleh ketua yayasan, namun ya kita akan serah satu persatu ya. Mohon kepada ketua yayasan untuk berdiri, kemudian yang kami sebutkan namanya untuk salam, dan langsung orang tuanya untuk berdiri mengambil putra putri bapak ibu kembali ya. Kami mulai dari yang aliyah dulu, kemudian untuk ketua yayasan berdiri, kemudian yang kami panggil namanya untuk ziarah dan langsung diambil oleh orang tuanya. Namanya atas nama Bapak Jibril, silakan berdiri, kemudian itu adalah orang tuanya maju untuk minta izin untuk kembali ke rumah masing-masing ya. Ayo anak kami berjuhur. Ayo bunda untuk mengambil putrinya kembali. Salam dulu. Semoga mendapat ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat bagi agama Nusa dan bangsa. Dan untuk bersiap bersama ibunya. Ayo, turun. Kami berdoa semoga mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat bagi agama Nusa dan bangsa. Selanjutnya, baik Nafasa Al-Ningsih untuk membawa bantuannya. Semoga mendapat ilmu yang barokah dan sukses dunia akhirat. Selanjutnya, Yolanda Hazira Putri. Ayo Alan. Selanjutnya, ada kami Siti Aisyah. Ini Siti Aisyah. Semoga mendapatkan ilmu yang barokah dunia akhirat. Siti Aisyah. Kemudian ada kami Maulud Aisyah. Kami serahkan kembali ke orang tuanya. Selanjutnya ada kami Azaliyah Rahmandari. Silakan. Azalnya kami kembalikan lagi kepadanya. Semoga mendapatkan ilmu yang barokah dunia akhirat. Nadine Atila Budian. Ayo maju ya Bu. Sini. Kemudian Sandra Tri. Ayo sini. Kemudian Baik Zuhur. Bagus sudah ya. Sarah Salsabila. Ayo Sarah. Ya, habis Sarah. Kami kembalikan lagi kepada orang tuanya. Barokah. Semoga bermanfaat bagi agama Nusa dan bangsa.
Selanjutnya Baik Ratna Sulistya. Baik Ratna. Kandungnya masih sudah 3 tahun angkatan perdana Ratna. Baik Nadia Ziyadatul Ni'am. Ayo. Ratna tidak boleh nangis lagi di rumah, tidak boleh nangis. Kemudian adik kami Hira Arsyadi. Mana dia? Ya, Hira sekarang sedang juga menjadi anak yang saleh, taat kepada Allah. Ayo Hira, sudah kembali ke orang tuanya Hira. Semoga apa yang didapatkan di asrama diamalkan di rumah. Muhammad Iqmad Zayat Haris. Nah, ada kami ayat. Selanjutnya Mekari Rastia, yaitu mamanya sudah menunggu. Selanjutnya Khairul Hafizin. Hafiz, anak yang banyak sekali. Yang terakhir Evan. Evan. Termasuk Evan adalah anak yang banyak sekali kenangannya bersama. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu wali santri yang sudah menitip anaknya di asrama Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Khair. Jadi sebelum kita akhiri, kami pertegas kembali apa yang sudah disampaikan oleh Pak Fauzan. Jadi Bapak Ibu maklumi bahwa kemarin kita sudah mengilah kita dari 66 anak yang kita usulkan. Alhamdulillah kita mendapat untuk tahap pertama ini 10 orang, sehingga tidak bisa semuanya dapat. Namun sesuai yang sudah disampaikan oleh Ketua Yayasan tadi, yang masih tetap tinggal di asrama ini kita akan berikan baju asrama gratis ya, yang seharga Rp250.000. Untuk kemudian adik-adik kami yang sudah tamat, ada beberapa yang akan tetap di asrama juga akan masuk di baju asrama gratis itu. Untuk Bapak Ibu maklumi, untuk adik-adik kami yang kelas 3 MTS yang sudah tamat itu, jadi kalau memang sudah ada niat untuk tetap di asrama, karena sampai saat ini sudah yang mendaftar dari luar itu sudah 20 orang, ya, belum kami hitung yang akan tetap di sini. Jadi yang sudah daftar sampai saat ini adalah sebanyak 20 orang. Jadi mohon untuk yang akan tetap di sini, adik-adik kami yang sudah istirahat sementara di rumah, kalau akan tetap di asrama untuk segera konfirmasi kepada kami, karena kami akan segera untuk mengatur kamar dan lain-lainnya. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kita tutup kegiatan kita pada sore hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Lalu Muhammad Taufik PHSPD. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu alaihi wasallam.
صلى الله عليه وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم عليك يا سيدنا المجنون اللهم سجل فينا اللهم سجل فينا اللهم سجل فينا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لم نحفظنا إنا وعلمنا بالصالحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هذا دعاؤنا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة كما لنا فيك الهادي وسبيل الخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir acara perpacahan ini. Mari kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilil irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.